kasih-Mu lebih dalam. Sesungguhnya Tuhan, dimiliki oleh Engkau adalah segalanya. Dicintai, diangkat, dianugerahi, dimampukan adalah sebuah kehormatan. Mari Tuhan, selesaikan. Biar semua rencana-Mu genap dan tuntas. Biar kehendak-Mu jadi. Biar semua yang terbaik kami boleh menikmati. Dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berkata semua roh, semua cara dan paradigma yang salah, semua yang bukan dari Tuhan, kami sapu bersih. Dan hanya yang dari Tuhan yang kami mau tangkap dan tanamkan, meteraikan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, arami kami, masukkan kami selamanya dalam maligai-Mu, cinta-Mu. Dalam perjanjian ini, perjanjian darah garam, perjanjian minyak dan gelap. Miliki kami Tuhan, miliki kami Tuhan. Biar kami jadi rumah kesukaan selama-lamanya. Bapa tidak bisa banyak bicara, tapi buat pengertian ini masuk dalam setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, saya baru pulang dari Papua. Dan pada waktu saya berangkat, saudara, saya itu satu pesawat. Berapa ya, empat jejer gitu, jualan dak saudara ya, dengan baju semua sama saudara ya, dan nggak usah diperiksa segala macam ya, karena banyak dan sudah di awal lah sudah diberesin ya. Jadi saudara, mereka tinggal jalan selama mereka pakai jubah ya, jaket dan ransel semua sama, jaket semua sama, saudara, mereka juga punya name tag semua sama, dan mereka semua jalan dengan gagahnya ya, satu rombongan. Saudara, why? Ada tanda milik Kristus. Istilahnya ya, ini tanda PON, bukan tanda milik Kristus. Ya, dan itu membuat mereka, saudara, sudah dijamin, diatur, semua terbuka. Saudara, pada waktu pulangnya saya diantar sama panitia PON. Saudara, dan panitia PON bawa name tag itu. Jadi nggak usah. Saudara, tetapi sekali lagi, name tag dan jaket dan punyanya panitia membuat dia nggak punya tiket. Membuat dia nggak punya, saudara ya, PCR. Dia nggak pakai apapun. Modalnya cuma apa, saudara? Itu loh, name tag, jaket. Ada gelangnya juga, tapi bukan gelang lah. Kayak apa sih? Kayak kertas print-printan gitu ya. Saudara ya. Nah saudara, tanda di badannya, semua yang menempel, membuat semua akses terbuka. Dan hari ini Tuhan itu pengen kasih itu buat saudara. Saudara, di depan ada pertandingan besar. Di depan ada peperangan besar. Dan saudara harus diperlengkapi dengan semua, saudara ya. Mungkin itu jaket, gelang, name tag, sehingga semua orang membuka jalan buat saudara. Bahkan jalan yang harusnya satu-satu antre, gak pakai antre, saudara. Saudara kalau tahu di airport itu dibuka, saudara, jalan. Yang harusnya satu-satu barangnya, semua yang nempel di mereka, membuat mereka punya all access. Saudara, waktu saya tanya, Bu, yang ngantar saya kan ibu ya, Bu, ibu bisa ngantar sampai mana? Dia ketawa. Ibu mau kemana? Mau ke lounge? Mau kemana? Dengan ini dia bilang, saya punya all access. Dan hari ini, pada waktu Tuhan berkata kepada saya, kasih mereka gelang,
kasih mereka perjanjian buat mereka all access mencapai semua destiny. Amin. Mencapai semua destiny. Saya berdoa saudara tahu ini gak pernah diberikan untuk beban. Tapi ini diberikan karena Tuhan mau memfasilitasi saudara. Untuk saudara all access. Saudara butuh minum bisa ambil minum. Saudara butuh makan dapat makan. Dan saya berdoa itu ada di hati saudara. Setiap kali nerima semua berkat, semua barang. Saudara mungkin bilang ini benda profetik apalagi. Saudara itu cuma name tag. Itu cuma jaket. Saudara. Tapi itu membuat apa? All access. Saya berdoa saudara menangkap ini. Yang kedua saudara. Saudara saya itu amazed dengan mereka. Jadi saya duduk dengan sebelahan dengan mereka semuanya. Mungkin satu pesawat itu cuma 5 penumpang yang enggak mereka. Yang lain mereka semua saudara. Mungkin sekitar 5, mentok-mentok 10 lah. Yang saya lihat cuma 5 yang enggak pakai seragam. Yang mereka semua kan pakai seragam. Jaketnya sama, semuanya sama. Semuanya sama saudara. Saudara dan saya lihat mereka, saya bersampingan. Saudara dan buat saya itu ajaib. Saya nggak pernah lihat orang berangkat itu sesukacita itu saudara. Mereka guyon ketawa terus saudara. Saudara kayak mereka itu apa ya? Mereka itu bukan kayak pertandingan tegang yang gitu ya. Saudara stres gitu ya. Ketawa terus. Saudara dan apapun mereka buat dengan ketawa. Salah satunya saudara yang di depan itu dorong kursi roda. Kursi roda tuh banyak banget, saya nggak tahu kenapa saudara. Ya mungkin 8 itu satu kontingen. Mereka dorong dengan sangat semangat, jualan cepat gitu, sederet gitu. Saya mikir itu semua melek. Saya pikir semuanya ya normal. Ternyata yang dorong itu buta saudara. Jadi yang lumpuh itu menjadi matanya. Terus pelan-pelan gitu ya. Saudara yang dorong buta ternyata. Saudara dan saya bilang gini, wow. Ya tiba-tiba nih ya saudara, saya tuh ngerasa gini loh. Kita ini, saya terutama di Mahanaim ya. Saya merasa gini, gak ada yang sempurna di kita. Saya gak tahu dengan setiap saudara, tapi saya tahu cacat saya. Saya bukan orang yang bisa teliti, saya bukan orang yang bisa tekun. Saya tahulah cacat saya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak pernah membaca dengan benar. Tapi saya bersyukur ada Pak Luki, ada Pak Fendi yang mengembalakan, ada Joshua, ada Melinda. Saudara, ada semua orang. Dan saya seperti merasa, ayolah, secacat apapun kita, kalau kita ini punya saudara yang saling menopang, kita sampai kok. Kita sampai. Saudara, asal kita ini terikat satu dengan yang lain. Saudara, dan buat mereka itu gak ada beban. Lucu banget saudara. Mau tinggal 1 jam lagi mau masuk. Saudara, tiba-tiba yang melek-melek gini saudara, atau yang bisa jalan teriak gini, ayo tinggal 1 jam. Ya, siapa yang mau ku gendong ke WC? Saudara kan tahu kalau di airport itu saudara untuk ke toilet mesti ke bawah. Saudara, dan kemudian beberapa bilang, enggak lah kasihan kamu berat soalnya itu jauh turunnya. Dia bilang enggak apa-apa. Terus tanpa A tanpa B digendong udah langsung saudara ya. Saya cuma ngeliat so sweet gitu loh saudara ya. Enggak beban, malah digendong itu terus dikeplain. Tahu keplain, dipukulin ya. Bilang gini, aku cuma bilang enggak usah. Ya dia bilang, nanti kamu ngompol gitu saudara. Terus digendong aja saudara. Ya, guyon dan fun banget gitu loh. Gak ada apa ya, gendong itu gak mesti gini, mesti gendong nih, gendut lagi gitu ya. Ya gak gendut sih saudara sebenarnya, tapi gak kurus juga saudara ya. Saudara kan harusnya tuh beban ya, gak ada saudara. Nah saudara, mereka itu ada satu yang duduk persis sebelah saya. Itu atlet judo saudara.
Dan semua perawakannya normal. Dia juga yang dorong kursi, saudara, roda dan gendong. Jadi buat saya begini, oh dia ini normal. Terus dia ketawa, dia bilang gini, mata saya itu 99% buta bu. Tapi masih ada 1% saya bisa tangkap cahaya dan bayangan, cuma 1%. Ya saya nggak bisa lihat muka, nggak bisa lihat apa, tapi saya masih sedikit bisa lihat cahaya, dia bilang. Terus kemudian dia bilang begini, kalau judo kan kita pegang bu. Kita pegang. Dan begitu pret sudah. Dia bilang kalau ibu nendang tetap tangan megang. Kalau saya mukul kaki saya harus megang. Dia bilang selama kita masih bersentuhan bu. Saya langsung bisa memperkirakan. Mana kepala, mana mata, tingginya seberapa. Saya cuma butuh bersentuhan. Tapi begitu lepas, habislah saya. Saudara, saya tidak tahu, tapi hari itu Tuhan tiba-tiba ngomong. Selama kita ini masih bersentuhan. Selama kita masih pegang destiny kita. Selama kita ini masih berkata, Tuhan, biarkan aku nempel dengan Engkau. Melekat dengan Engkau. Aman kita. Tapi begitu kita lepas, habislah kita. Habislah kita. Saudara dan orang ini yang jalan sama saya. Jadi mereka itu buat dorong kursi roda aja berebut. Pokoknya siapa yang di dekatnya, siapa yang cepet-cepetan dorong. Mereka tuh bisa enjoy. Dorong itu juga enggak dengan beban, malah kadang-kadang dimainin gitu ya. Dan saya tuh ngeliat gini, fun ya Tuhan. Bahkan kecacatan pun fun. Kalau hati kita ini hati yang besar. Saudara, kalau mereka mau ke toilet, itu semua barang ransel dibrekin dia kursi roda, saudara. Sampai bisa bertumpuk-tumpuk, saudara ya. Dan mereka ketawa. Dia bilang gini, ya bagian lu sekarang yang jaga. Ya. Dan kalau kita taruh di luar, nanti kalau ada yang ngambil kan kamu susah ngejer. Kalau ini kan enak, semua dipeluk katanya ya. Ditumpukin semuanya, saudara. Ya mereka tuh guyon. Guyon, always guyon, saudara. Padahal itu jam 1 pagi. Gak ada satupun yang tidur, guyon, dan mereka nikmati sekali. Saya bilang, kapan terakhir kita nikmati sekali? Kapan terakhir bahkan kecacatan saudara kita itu kita nikmati? Ya, mereka berkata begini sama yang naik kursi roda ya. Tujuan lu kan ada di sini buat bawa barang. Jadi semua barang yang berat ditaruh di situ, saudara. Dan mereka tidak ada hard feeling. Bisa ngerti ya saudara ya. Mereka ketawa. Saudara, terus kemudian kita tuh semua di E7. Terus pindah ke S1. Tiba-tiba pengumuman, semua pindah ke S1. Nah, banyak dari mereka tuh tunarungu. Jadi yang tunarungu diem aja. Terus teman-temannya ngomong gini, pindah, hei pindah. Dia bilang, enggak benar S1. Mereka dengan dikeplak kepalanya. Hei budak, pindah. Saudara bisa bayangin gak sih? Tapi yang budak juga nggak tersinggung gitu loh. Mungkin juga nggak denger ya. Terus dia bilang S1. Terus dia semua bilang, oh iya, dia baru sadar bahwa dia nggak dengar pengumuman. Dia baru sadar, saudara. Pindahlah semuanya. Tapi saya cuma bilang gini ya, seandainya nih kita bisa menertawakan kelemahan kita, bisa mengingatkan. Dan kalau apapun ya, misalnya nih, saudara, bukankah di antara kita seringkali ada orang yang tidak bisa mendengar? Banyak loh saudara, budak rohani itu banyak loh. Bisa nggak sih saudara itu kenali teman-temanmu yang budak rohani? Karena mereka pasti ketinggalan. Mereka pasti nggak tahu apa yang Tuhan mau. Saudara dan dengan santai bilang, hei budak pindah yuk gitu ya. Seret gitu ya. Saudara, tapi kita jangan pakai budak lah. Hai engkau mendengarlah misalnya ya. Saudara, dan kita bawa. Saya itu benar-benar terinspirasi. Terus yang terakhir ini, saya berharap saudara sungguh-sungguh seperti itu. Masih banyak.
Saudara, kami duduk. Masih boleh ya cerita ya? Saudara, masih senang soalnya cerita. Saudara, tidak ada yang sempurna di antara kita. Bisa nggak kita punya hati untuk menutupi kesalahan teman-teman kita? Membayar, ya, mungkin merekayasa. Dan kita ini tidak marah dan bilangnya kenapa lu nyusahin. Saudara tahu mereka tuh cerita guyon lucu banget. Mereka rata-rata nggak pernah naik pesawat aja nggak pernah. Saudara, dan dia bilang itu papernya, ya semua yang harus ditulis bikin segala macam itu bertumpuk-tumpuk. Dan saudara tahu yang buta kan nggak ada yang bisa nulis. Jadi semua yang lain yang tuh nulisin satu-satu buat mereka semua yang buta. Saudara, dan saya melihat betapa mereka saling menolong, menutupi semua pelanggaran, menutupi semua kekurangan. Terakhir, saudara, pada waktu kita mau berangkat, mau masuk pesawat maksudnya. Saudara, tiba-tiba yang buta ini, si atlet judo ini bilang sama saya, "Bu, tasnya mau dibawain." Saya bilang, enggak dek, saya cuma bawa tas, dan tasnya juga cuma tas yang saya dorong itu loh saudara, cuma satu. Enggak dek. Terus dia ngomong begini, "Tas ibu itu berat, jadi walaupun didorong pasti berat." Saya bilang, "Gimana adik bisa tahu? Ngangkat aja enggak loh saudara." Saudara, dia bilang apa? "Dari gesekan rodanya saya bisa dengar." Saudara, kapan terakhir kita ini benar-benar sensitif dengan orang lain? Saya ini naik pesawat ribuan kali. Dan maaf ya, gak pernah ada satu orang asing yang nawarin buat bawain. Kecuali ya teman, kecuali memang pegawai. Saudara ya, saudara nada. Ini orang asing nawarin. Saudara, karena saya pengen menghargai, saya kasih ke dia. Saudara, dan waktu dia bawa, dia bilang nanti saya masukin ke kabin. Saya bilang, "Gak apa-apa, saya bisa." Dia bilang begini, "Ibu lebih pendek dari saya kan, lebih susah Bu masukin kabin." Kalau saudara ini ya punya hati ya, engkau tiba-tiba bisa merasakan semuanya. Dia cuma bilang begini, dia bilang, Ibu bingung ya kalau saya tahu ibu lebih pendek dari saya ya, katanya ya. Terus saya bilang, "Caranya gimana?" "Ya suara ibu kan kedengeran dari mana?" Saudara bisa ngerti maksudnya ya? Jadi suaranya kan dari bawah, bukan dari atas, bukan sama. Saudara, kalau seandainya kita aja punya hati, kita ini seringkali sudah gak punya hati. Sehingga kita gak bisa lihat saudara, kalau teman kita bawa barang berat, bawa beban berat. Saudara, kita sudah gak punya hati. Sehingga kita tidak bisa dengar suara itu datang dari mana. Datang dari bawah, datang dari atas, datang dari Tuhan, atau datang dari iblis. Saudara, kita tidak bisa dengar. Karena hati kita ini begitu tercemari. Dan saya berdoa, saudara, sekali lagi dia cacat, mereka cacat. Waktu mereka dia masukin ke kabin, dia ketawa dan dia bilang gini, "Yes," katanya ya. Cuma masukin ke kabin aja seneng saudara. Ya, karena bisa pas kan, jelek gitu saudara ya. Saudara, dia nggak pakai mentok, nggak pakai apa, pas langsung jelek gitu saudara. Dan dia bilang yes. Terus dia bilang, "Sampai ketemu ya Bu," kan duduknya beda. Saudara, saya bilang gini, "Tuhan, saya ini nggak pernah punya perjalanan naik pesawat dan bertemu dengan orang-orang seramah mereka, helpful seperti mereka, menikmati perjalanan seperti mereka, bersyukur seperti mereka." Mereka cacat. Terakhir, pada waktu kami mendarat, dibilang sampailah kita di Sentani, ya, Jayapura.
Saudara, tanpa peringatan, semua tepuk tangan. Tiba-tiba tepuk tangan, yeay. Dan mereka bilang apa? Teriak sama-sama. Anehnya bisa teriak sama-sama. Dan teriaknya, thank you. Terima kasih, bukan thank you. Terima kasih. Gak tahu mau terima kasih ke siapa. Ya mungkin ke pilotnya, atau ke pramugarinya, atau ke yang bawa mereka. Tapi saya mau nanya, kapan saudara bilang terima kasih? Pada waktu naik pesawat. Kita merasa apa? Saya bayar kok. Betul kan? Kapan terakhir kita bisa sama Tuhan sungguh-sungguh thank you. Thank you Tuhan. Aku boleh pelayanan. Aku boleh punya perjalanan dengan Engkau. Aku boleh dicintai. Aku boleh dipilih. Kapan dari hati ini sampai teriak bilang thank you. Thank you Tuhan. Saudara, besok semua diundang. Kalau saudara bisa, saudara, kita akan buat sebuah kebaktian malam. Karena Tuhan bilang bangunkan fajar. Biar bangun fajar dan genaplah Yesaya 60. Saudara, dari jam 11 malam. Saudara, besok tanggal 8 sampai jam 6 pagi kita akan ada doa. Saudara, kalau bisa cuma datang 2 jam silahkan, monggo. Saudara mau datang full, monggo. Saudara mau datang cuma, Bu saya mau dari jam 4 sampai jam 6, monggo. Ya. Saudara dan saudara bilang, Bu saya doa di rumah aja, monggo. Ya. Tapi saya mau berkata, setiap kita ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk bersyukur. Ambil waktu untuk berkata, Tuhan aku juga mau membangunkan fajar. Aku mau lihat kegenapan itu jadi dalam seluruh hidup kita. Saudara, dan untuk masuk dalam kegenapan, salah satunya Tuhan bilang bagikan gelang. Saudara, dan mari kita baca di dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau bagiin. Kemarin Joshua sudah bagikan sebagian. Saya berharap saya bisa bagikan lagi sebagian. Nanti tanggal 9 saya bagikan lagi. Saudara, Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, dikatakan a seal, saudara, shield, ya, upon things up. Saudara, dan terjemahannya dikatakan ini meterai pada lengan. Di orang Yahudi itu tidak ditato, tetapi gelang bentuknya. Dan itu biasanya dikasih tanda. Saudara, dan siapa aja yang mengenakan gelang itu? Semua, saudara. Saudara, gelang itu dikenakan pertama, saudara, kepada budak. Dan semua orang begitu lihat gelangnya tahu ini budak milik siapa. Saudara, dan yang punyanya budak itu dilas. Saudara, sehingga tidak bisa lepas, tidak bisa dikeluarkan. Saudara, dan semua orang tahu dia milik siapa. Saudara, tetapi yang kedua itu diberikan kepada yang kekasih. Nanti kita akan bahas seperti kepada Ribka. Saudara, dan gelang itu sekali lagi menunjukkan betapa mulia, kayanya saudara, dan siapa suamimu atau siapa bapakmu. Karena anak-anak saudara kekasih itu akan pakai gelang itu. Dan itu beda setiap orang. Tetapi yang terakhir, gelang itu dikenakan kepada raja-raja dan panglima. Saudara, dan itu menunjukkan pangkat, menunjukkan otoritas, menunjukkan seperti tadi kartu all access. Saudara, kalau mereka masuk, mereka cuma tinggal begini. Dan saudara semua akan berkata, silakan. Mereka tahu dari pangkatnya, dari gelangnya.
Saudara, dan hari ini Tuhan mau berikan itu. Dan satu yang pertama Tuhan bilang namanya cinta. Dia mau saudara lakukan apapun karena cinta. Saudara, dia bilang, nak, apa yang membedakan kita dengan dunia? Dunia melakukan karena terpaksa. Dunia melakukan karena uang. Dunia melakukan karena egois. Dan engkau jangan lakukan itu untuk itu. Tapi lakukan apapun karena cinta. Biarkan kita melayani karena cinta. Saudara, dan kalau ada cinta pasti ada kegairahan. Saudara, mereka bilang sama saya, Bu, saya ini untuk belajar judo, untuk bisa ikut seleksi di PON, saya jual laptop. Temennya yang di sebelahnya bilang, saya jual cincin kawin. Hanya untuk biaya ikut seleksi. Kalau sudah masuk seleksi lumayan, saudara ya, semua ditanggung pemerintah. Tapi untuk masuk seleksi, saudara, mereka harus jual apapun, mereka latihan, mereka bayar. Bahkan yang satunya letuk, saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya nggak mungkin dapat cuti, saya tinggalin pekerjaan saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ya buat saya ini cinta saya. Saya berdoa, mari tahun di depan dengan semua tanggung jawab, semua yang lebih ajaib. Jangan pernah lakukan itu karena wajib harus. Kalau saudara di rumah dengan suami, dengan istri, lakukan karena cinta. Saudara, jangan pernah memaki karena egomu. Tapi biarkan dirimu di depan. Kau angkat, engkau lengkapi, engkau tutupi kesalahan karena cinta. Dan kita bersama akan sampai ke tujuan. Saudara, jangan berkata, kenapa aku gak dihargai. Saudara, pada waktu saudara kita, saudara cacat. Saudara jangan berkata, lu nyusahin. Tapi seperti itu. Saudara berkata, ya saudara ya, dengan begini loh saudara. Terus langsung tangannya ditarik, pindah. Gitu ya. Saudara, mungkin kita gak perlu begitu. Tapi berkata, Nggak dengar ya? Belum dengar ya? Belum dengar bahwa engkau rasul ya? Yuk belajar lagi ya supaya jadi rasul musik ya. Nah saudara ya, saudara tapi lakukan. Sampai saudaramu tidak ada yang tertinggal. Tapi semuanya sampai ke tujuan. Semua sampai saudara untuk masuk dalam puncak destiny. Saudara, mungkin kalau saya di sini bisa. Gak bisa soalnya saya gak kuat gendong. Saudara, ayo gendong saudara. Saudara mungkin bilang, ayo gendong. Loh saudara, mereka untuk masuk saudara, satu-satu duduk di tempatnya, semua harus digendong. Semua yang lumpuh. Saudara, dan ada satu kejadian terakhir yang keren banget. Mereka itu kan gak pakai nomor ya, gak pakai seat. Jadi dari nomor sekian sampai nomor sekian di book semuanya. Nah itu buat kontingen ini. Saudara, tiba-tiba kurang satu seat dari kontingen Bali. Saudara, dan pramugarinya bilang kurang satu seat. Gak tahulah siapa. Saudara, mereka jawab, mereka itu dengan serempak cuma begini, kita turun semua kalau dia gak berangkat. Jawabnya cuma itu. Dia bilang kita turun semua kalau dia gak berangkat. Akhirnya pramugarinya cuma geleng-geleng, ya udah duduk aja lah. Ya, pokoknya cari ngurus lagi kan lama, saudara. Saudara, pramugari bilang ini kalau ngurus lagi kita bisa delay sampai 1 jam, 2 jam. Saudara, dan dia bilang udah duduk aja. Karena semua bilang, ayo kita turun sama-sama. Kalau memang dia tidak berangkat. Sekali lagi saudara, bisakah kita heart and soul untuk berkata, kami bersama, kami one voice, satu tujuan, satu desire, satu saudara, tekad
Saudara, itu kata Ibraninya khotam. Dan khotam itu artinya segel, artinya ijazah, sertifikat. Tapi yang ajaib, saudara, itu juga artinya menuntaskan, menyelesaikan, dan membawa sampai garis akhir. Saudara, bayangkan hari ini kalau nanti saudara nanti saya serahkan Pak Fendi bagaimana dia mau mengangkat perjanjian gelang. Saudara, itu enggak sekali lagi profetikan. Hari itu Tuhan bilang, nah aku kasih kamu gelang untuk kamu menyelesaikan dan menuntaskan semuanya. Di depan kamu cuma perlu tunjukin gelang, berkat itu terbuka. Kamu cuma perlu tunjukin gelang, jalan yang sempit menjadi lebar buat engkau. Engkau tunjukin gelang, ya. Saudara, karena itu bukan soal gelangnya, soal meterai. Tapi yang ajaib, punyanya Tuhan, meterainya apa? Cinta. Cinta, itulah meterainya. Dan tiba-tiba semua sampai garis akhir, saling melengkapi, saling menyelesaikan. Kita teruskan. Saudara, Kejadian 24 ayat 47-50. Sesudah itu aku Eliezer bertanya kepada Ribka, anak siapakah engkau? Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu Eliezer mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku, sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Allahku Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku bagi anaknya. Saudara, pada waktu saudara terima gelang itu, saudara sudah bukan milik orang lain, bukan milikmu sendiri. Tiba-tiba hari itu kamu jadi milik Tuhan. Saudara, kalau saudara baca peristiwa itu, saudara, keren. Begitu Ribka dikasih gelang, saudara, Laban ini kan mata duitan. Saudara bisa baca deh kalau nanti saudara sempat ya. Saudara, dia nggak lihat siapa yang ngasih. Saudara, dia lihat gelangnya, dia langsung bilang gini, panggil ke rumah. Panggil, udah pokoknya ayo besanan. Ya, udah ayo. Saudara, why? Gelangnya ketahuan. Saudara, siapa dia? Saudara, gelangnya menunjukkan, kalau saudara baca di tempat lain, gelangnya itu adalah gelang raja. Hanya orang yang sangat kaya, hanya raja-raja yang punya gelang itu. Karena itu begitu Laban lihat gelangnya, udah matanya nutup, saudara ya. Udah langsung berkata, udah pokoknya Ribka bilang iya, udah. Gelangnya. Tapi hari itu, saudara, begitu gelang itu nempel, dia tidak punya dirinya lagi. Dan tidak ada satupun pria yang boleh bahkan bicara dengan dia. Karena itu kalau dalam sejarah Israel, saudara, zaman dulu sekali ya, itu dikatakan anting di hidung itu nutup saudara ke sini. Bukan hidungnya sebenarnya. Tapi sejak hari itu, semua yang punya tanda di hidung yang nutup ke mulut, ini punya orang. Sudah gak boleh lagi bicara dengan laki sembarangan kecuali keluarganya. Saudara, sampai seperti itu. Dan banyak orang tidak mengerti. Saudara, banyak saudara yang ngomong ke siapa saja, curhat di sosmed, bikin malu saudara. Saudara, banyak orang saudara ngomongin pemimpin. Saudara gak tahu kau sudah milik Tuhan. Kau sudah milik Tuhan. Dan Tuhanmu bertanggung jawab. Suamimu, kau bawa nama itu. Saudara,
Saya dari kecil tahu artinya jadi anak pejabat, jadi anak hamba Tuhan, jadi anak orang nomor 1, saudara. Ya. Saudara, ayah saya walaupun dokter, tapi dia juga direktur, saudara, dari sekolah perawat, sekolah kedokteran dan sebagainya lah, saudara ya, bla bla bla. Saudara, jadi dia orang nomor 1 di Biak. Saudara, dia orang nomor 2, saudara, di Bandung di lingkungan kedokteran gigi. Saudara, dan kami harus makan dan sebagainya dengan bupati, pejabat, gubernur dan sebagainya, saudara. Itu sudah dari saya umur 3 tahun lah, saudara. Dan setiap kali, saudara ya, saya itu masa lalu yang sedikit menyebalkan tapi juga menyukakan. Saudara, ibu saya kan pakein saya baju Cinderella, istilah saya. Baju yang ngembang begitu, saudara ya, dengan pita segede-gedenya, udah kayak kado berjalan, saudara. Dan ibu saya kan selalu berkata begini sama ayah saya, jangan bikin malu papa mama. Telan apapun yang dihidangkan, caramu makan, caramu memberi hormat, caramu jalan, caramu bereaksi, caramu menjawab akan menunjukkan dan membuat dampak buat papa mama. Saudara, saya sudah biasalah hidup seperti itu. Jadi kalau ada ini atasannya papa saya, mama atau gubernur atau bupati, ibu saya akan kasih kode. Maka caranya saya menyalami harus cium tangan. Saya cium tangan, saudara ya. Dan saya kan memang centil ya, diajarin mama saya sebenarnya. Jadi saudara cium tangan sembari begini. Saudara ya. Saudara, nanti semua gubernur, bupati akan bilang begini, aduh cantiknya anaknya, ya. Saudara, terus kemudian saudara, mereka akan memuji-muji ibu saya, memuji-muji ayah saya. Saudara, biar bagaimanapun saya bawa nama mereka. Dan seperti itulah pada waktu gelang itu ada. Kemanapun kau pergi, kau bawa nama Tuhan. Kau bawa nama Mahanaim, kau bawa nama Hananai El Cinta. Tapi bukan cuma itu, kau bawa nama Fendi Ongko. Karena setiap kali kau buat salah, kan ditanya, gembalanya siapa? Ya. Saudara, nanti kalau anak rock berbuat masalah kan selalu pakai gini. Anaknya Joshua ya, kan selalu begitu. Saudara, kau bawa. Dan saya berharap hari ini saudara bangga, tapi juga respect. Saudara tahu saudara akan dapat banyak kemudahan, tapi saudara juga tahu tanggung jawab. Itulah gelang. Jangan pernah takut. Saudara, ada yang lucu di situ juga kemarin. Saudara, ada yang bawa banyak banget makanan, saudara. Saya nggak tahu kenapa mereka bawa banyak banget makanan. Apakah mereka itu berpikir nggak dikasih makan atau apa ya? Jadi bawa Indomie atau mungkin malam-malam mereka tetap lapar. Saya juga nggak tahu, saudara ya. Mereka pokoknya bawa Indomie, bawa snack-snack, roti-roti. Terus temennya kan ngomong ngerepotin aja, bawa macam-macam. Terus ada pelatihnya ngomong begini, tenanglah. Nanti makanan akan disediakan berlimpah. Sampai kita bahkan kekenyangan. Sampai kamu nanti ya, dia bilang ya, gak sempet ngabisin. Karena setiap kali, dia bilang pelatihnya rupanya mungkin udah berkali-kali, ada ruangan. Dan itu untuk kalian istirahat, untuk kalian tunggu jadwal kalian tanding. Dan itu akan full makanan dan full minuman free. Saudara, dan mereka ketawa-ketawa, tidak ada yang jawab. Tapi saya bilang begini, saya merasa Tuhan mau bilang ke depan, saat dunia mungkin kelaparan, tenanglah. Bukankah Tuhan sudah membuktikan saat COVID, saat pandemik, saat apapun. Kita pernah melewati masa krisis, kita pernah melewati masa kelimpahan, kita pernah melewati masa saudara pandemik. Dan Tuhan terus membuat kita berkelimpahan. Saudara, gelang itu berkata, aku jamin
aku jamin. Karena engkau milik daripada seseorang. Saudara, kita teruskan. Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkan, diukir seperti meterai kudus bagi Tuhan. Saudara, kata meterai di sini sama, dua-duanya kata sama dengan kata gelang, sama dengan kata meterai, saudara. Saudara, dan itu saudara di sini di dada, saudara kudus bagi Tuhan. Tapi itu juga sama di Kidung Agung. Tuhan bilang kamu ini kebun, ya, termeterai. Saudara, banyak orang berkata maksudnya apa? Saudara, kebun atau hati adalah tempat yang paling penting dan sakral. Banyak orang masukkan di hatinya semua yang kotor, semua sampah. Saudara, kau masukkan orang-orang yang sebenarnya tidak boleh mendekat pun tidak. Saudara, karena itu saya sepakat, dan ini semua orang bilang, baik orang dunia maupun orang rohani, tentukan 5, 6, maksimal 10 seperti Yesus 12. Tentukan ring 1 dalam hidupmu. Karena 12 orang atau 5 atau 6 ring 1 dalam hidupmu menentukan kau akan jadi apa. Saudara, karena itu Alkitab berkata dengan sangat tegas, kebun termeterai. Artinya jangan masukkan sembarang orang. Saudara, ada orang yang isinya taruh ini loh, saudara, di sini sampah. Saudara, dia bilang selalu, yang ngapain pelayanan, ngapain nabur, lihat mana hasilnya. Kau sedang, saudara, mengotori kebun Tuhan. Sampai kalau Tuhan mau datang bermesraan di situ, Tuhan gak dapati tempat bersih. Karena isinya cuma ketakutan, kemarahan, perzinahan, sampah. Apakah kalau Tuhan datang, Dia bisa nikmati kebun di hatimu? Bisakah Dia senyum dan santai, guyon? Apakah hatimu ini benar-benar penuh cinta, penuh, saudara, pujian? Atau isinya cuma keletihan? Sepanjang tadi penyembahan rumah keintiman saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni ya. Saya terlalu sering memasukkan di hati saya persoalan, kotoran-kotoran, keluhan. Sampai saya seringkali lupa menari dengan Engkau. Sampai saya seringkali lupa, Tuhan, guyon dengan Engkau. Saya bilang sampai saya lupa artinya ngobrol heart to heart sama Engkau. Tapi hari ini Tuhan mau bilang kebun termeterai. Ayo nak, pilih orang-orang yang kau bisa lari. Pilih orang-orang yang akan mendukung satu tujuan, satu hati. Sehingga saudara berkata, meterai itu akan bawa aku sampai akhir. Meterai itu akan membuat kami komplit. Yang saya tidak bisa lakukan, dilakukan oleh Ibu Nita Deborah. Yang saya nggak bisa lakukan, dilakukan, saudara, oleh setiap dari saudara. Saudara, saya nggak mungkin melakukan saudara jalani negeri, tapi saudara jalani negeri dengan ajaib. Saudara, saya cuma jalani di Kemang Pratama dan Mahanaim, tapi saudara melakukan di pelosok dengan di pelosok. Kita satu derap to complete, to accomplish, saudara semua yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berdoa di dalam 2 Timotius 2 ayat 19,
Dikatakan tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, ini mungkin saudara bilang, ya pastilah Tuhan kenal. Nah, ini persoalan. Pada waktu Tuhan kenal siapa kita, bolehkah dia mulai mengorek kita? Bolehkah dia mulai membentuk kita? Bolehkah dia mulai membabat kita? Karena Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Saudara, tadi pagi saya membaca sedikit saudara ya, artikel tentang seorang yang kaya, saya lupa namanya, orang bule sih saudara. Saudara, jadi ini orang kaya, kakeknya saudara itu kaya raya saudara. Nah, papahnya, jadi dari dia kakeknya, terus kemudian dia punya anak. Anaknya ini nggak pernah dididik. Anaknya ini menikmati semua kekayaan, ini kejadian benar, tapi saya lupa namanya, orang bule. Saudara, salah satu raja minyak katanya dari sebuah negara. Saudara, dia anaknya ini main, nyetir mobil dari sejak kecil. Saudara, umur 12 sudah naik Ferrari, dan singkat cerita saudara tabrakan meninggal dunia. Saudara, karena itu pada waktu dia punya anak lain, laki yang lain, saudara, dan dia punya cucu saudara, ya, dia nggak mau cucunya mengalami itu. Sekali lagi, karena dia mengenal dirinya, dia mengenal kesalahannya, dan dia mengenal cucunya saudara. Maka hari itu pada waktu cucunya usia 17 tahun, saudara, cucunya dikirim ke sebuah tempat peternakannya dan dipesankan di situ untuk cucunya kerja, mulai bikin pagar, ngangon sapi, dan cucunya marah dan kepahitan. Dia bilang, kakek saya membunuh saya, kakek saya jahat, menindas, pokoknya semualah. Dia marah. Karena cucunya bahkan tidak mengenal dirinya. Sampai akhirnya pada waktu cucunya sudah marah, sampai kakeknya mati. Kakeknya mati saudara. Pengacaranya memanggil cucunya. Dan dia berkata, ini loh, ada jumlah uang sekian banyak, tetapi ini tidak akan kamu terima sebelum kamu membereskan ini. Dan itu semua sifat yang buruk dari hidupnya. Kemalasan, kesombongan, tidak tahu diri, gak punya teman. Saudara, dan dia kaget, kakeknya punya data semua kesalahan dan kelemahannya. Saudara, dan pertama dia dengar, dia maki-maki. Saudara, tapi dengan air mata pengacara yang teman kakeknya ini ngomong, karena kakekmu tahu kalau uang ini diserahkan kepadamu, ujungnya kamu akan mati seperti ayam. Kau tidak akan kemana-mana, kau akan mati. Ini akan habis, engkau akan dapat masalah. Saudara, ada banyak orang, dia tidak pernah mengenal dirinya. Dia tidak pernah mengenal egonya. Dia tidak pernah mengenal kekejamannya. Dia tidak pernah mengenal di dalam hatinya perjinaannya. Dia nggak pernah mengenal kesombongannya. Saudara, dan Tuhan tahu dan Tuhan kenal engkau. Sepertinya Tuhan ingin teriak, kalau aku angkat engkau, bertahankah engkau 1 tahun, atau engkau akan seperti Lucifer, sombong, dan aku akan dituntut iblis untuk membuangmu. Tuhan berkata, kalau aku kasih uang, apakah engkau bertahan 1-2 tahun untuk benar-benar memberikan itu kepada setiap yang membutuhkan? Atau ujungnya di akhir perjalanan kau akan dituntut iblis
Karena engkau tidak pernah punya hati yang peduli seperti orang kaya itu yang harus dibuang ke api neraka. Saudara, Tuhan mungkin berkata, kalau engkau aku kasih otoritas, bisakah engkau mengabdi atau engkau akan jadi Yoab? Kalau engkau aku kasih karunia, bisakah engkau setia atau engkau menjadi Yudas? Tuhan mengenal. Tuhan kenal. Dan pada waktu gelang itu diberi, gelang itu juga berkata, aku kenal engkau. Aku harus jadikan kau budak dan tawanan dulu, sampai aku bereskan setiap perkara dalam hidupmu, baru aku bisa berikan semuanya. Semuanya. Karena itu gelang itu adalah tawanan roh juga. Saudara, tapi gelang yang sama, kata gelang yang sama, gelang yang sama, itu juga ini. Terikat di 4, saudara, sudut dari tabut. Dan gelang yang sama artinya, sejak engkau digelangi, tujuanmu adalah membawa mercy seat kemanapun kau pergi. Engkau terikat dengan perjanjian, tapi engkau juga bawa yang namanya, saudara, keruk atau tata Tuhan itu. Hadiratnya. Bisakah saudara mengerti bahwa gelang itu artinya juga heavenly bearer, orang yang membawa surga kemanapun engkau pergi. Dan itu bisa diteguhkan dengan perjanjian garam di Matius 5 ayat 13 yang berkata, engkau adalah pembawa God flavor. God flavor. Saya berdoa, saudara, God flavor itu membawa sesuatu yang berbeda. Sudah bisa bayangkan ya? Siapa di sini yang pernah rasain mangga yang asam gitu ya? Begitu dikasih garam tiba-tiba keluar manisnya. Yang pernah tahu nikmatnya itu? Nah, ya. Saudara, mungkin saudara nggak pernah tahu bahwa seberapa banyak pun, saudara ya, seberapa banyak pun saudara itu masak dengan rempah semua yang enak, kalau nggak dikasih garam, saudara, itu tiba-tiba saudara nggak bisa ngeblend. Yang satu, yang kedua rasanya tidak bisa keluar. Tapi begitu dikasih garam, bam, saudara, tiba-tiba semua rasa itu menyatu. Dan itu tiba-tiba saudara, ya, menimbulkan kenikmatan yang ajaib. Dan saudara, itulah yang namanya God flavor. Saudara, di dalam Stanley, ya ini karena enak aja deket saudara ya. Saudara, di dalam Stanley gak pernah ada yang tahu ada kemampuan ilahi, ada kemampuan saudara membawa hadirat Tuhan. Dia dulu cuma seorang anak miskin. Saudara, dia dulu cuma seseorang yang menurut orang pendosa tidak jelas. Tidak pernah ada yang tahu saudara, bagaimana saudara ada kebapaan yang ajaib di dalam hatinya. Tapi begitu God flavor, begitu ada seseorang yang membawa God flavor, ada seseorang yang punya ikatan dengan mercy seat, orang yang punya gelang itu, yang berkata, aku menyatukan engkau, bam, di sini tersambung. Tiba-tiba dia jadi keluar
keluar semuanya. Dan dia juga jadi orang God flavor. Kemanapun dia pergi dengan musiknya, dengan khotbahnya, dengan kebapaannya, merubah banyak orang, memberkati banyak orang. Saudara boleh seorang CS, kalau saudara punya gelang itu, saudara bawa bau surga, bawa mersisin, bawa perjanjian, bawa saudara hadiratnya. Saudara akan sentuh banyak orang. Saudara CS kita selalu saudara pemenang dari terbanyak penginjilan. Dan hari ini mereka sudah punya 20 rumah singgah. Kalau orang tanya siapa? CS. Kalau saya lihat bukan CS, tapi saya lihat heavenly bearer. Terikat dengan gelang itu. Pada hadirat Tuhan. Pada mercy seat. Dan yang akan gotong itu. Kemanapun mereka pergi. Saudara, saya akan tutup karena saya harus tempat lain ke Mahanaim, saudara ya. Saudara, saya mau buka saudara perjanjian Heart and Soul. Saudara, perjanjian Heart and Soul adalah seringkali cuma dipakai atau saudara ambil yang tentang Jonathan, saudara ya. Saudara, tetapi saya mau ambil dari sisi yang lain. Saudara, hari itu Jonathan dengan anak buahnya, armor bearernya, saudara, dan dia berkata, lakukan, aku sepakat. Itu bahasa Indonesianya. Saudara, bahasa saudara ya, bahasa terjemahan lainnya banyak yang keren-keren. Saudara, dikatakan begini dalam bahasa yang lain, ya, aku tidak meragukan engkau. Mari kita selesaikan semuanya. Saudara, dalam bahasa terjemahan yang lain adalah I'm with you all the way. Seperti lagu yang kita nyanyikan, all the way I'm with you. Saudara, artinya begini, jalan ke sini atau jalan ke situ, jalan ke sana, all the way. Saudara, ada hari-hari di mana saya berkata pada seluruh Mahanaim, yuk kita doa semalaman. Beberapa orang bilang, kenapa sih doa aja mesti semalaman? Tapi itulah all the way. Bisa gak kita bilang ini, yes, doa semalaman. Ada hari-hari saudara, saya berkata mari kita puasa. Nah ya, misalnya dulu kita pernah saudara ya, kita seminggu puasa Eden. Saudara, apakah kita berkata, atau kita bilang all the way, asik, ya detox. Loh, kalau all the way itu harus ada sparknya. Harus ada asiknya. Kalau saudara jadi beban, balik lagi. Gak ada cinta di sini. Gak ada gelang itu. Karena gelang itu, apapun yang saudara lakukan, harus dengan apa saudara? Cinta. Dan yang kedua, jangan cuma cinta, gairah. Gairah. Itulah gelang. Itulah gelang. Gak perlu gelangnya, gelangnya beneran boleh. Tapi yang penting ngerti. Cinta. Gairah. Dan kalau saudara berkata, Bu, saya gak punya cinta, gak punya gairah, mari teriak. Bilang, Tuhan berikan aku, hidupkan lagi. Daud berkali-kali berkata, hidupkan hatiku yang mati Tuhan. Hidupkan hatiku yang beku. Tuhan, bangkitkan cinta itu lagi. Bangkitkan gairah itu. Supaya aku berlari mendahului semua orang, menemui dan mengejar Engkau. Saudara, kau tidak bisa terima gelang itu tanpa sebuah teriakan di hati. Bangkitkan cinta itu. Bangkitkan gairah itu. Buat aku terhubung selamanya dengan mercy seat hadirat-Mu dan flavor-Mu. Saudara, dan mari saya ambil dari Ulangan 30 ayat 6 dan 10. Tuhan Allahmu akan melimpahkan
melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Saya pagi ini pokoknya mau ngasih upah terus saudara ya. Saya berharap saudara bahagia. Nah ya, ingat ya, yang pertama all access. Ya, saudara yang kecil jadi gede. Nah ya, saudara-saudara dapat semua jaminan, tiket pesawat gratis, makan gratis, apapun gratis, dijamin hanya dengan saudara pakai gelang, pakai teks dan berkata, I'm satu tim, satu tujuan. Cuma itu loh. Dan hari ini saya tambah lagi ayatnya, ya, heart and soul, ya. Saudara, enak loh saudara. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaan. Amin. Kalau yang gini aminnya cepat Pak Fendi. Ya, kalau tadi meterainya, gelangnya itu juga berkata, ingat ya, Tuhan mengenal kepunyaannya. Ya, saya berdoa saudara ngerti. Saudara, syarat itu, pengacara itu berkata, kamu tidak bisa terima sampai kakekmu ngasih syarat ini, karena dia mengenal semua sampai yang paling kecil dan DNA-mu. Saya berdoa saudara mengerti, bukan karena kakeknya jahat, karena kakeknya sangat menyintai. Berkali-kali Tuhan bilang sama saya, aku tidak bisa kehilangan lagi. Aku tidak bisa kehilangan orang-orang yang jatuh di puncaknya. Aku sudah terlalu sakit kehilangan mereka yang kubawa ke puncak. Dan mereka jatuh di puncak. Dari Lucifer, Yoab, Yerobeam, dan jutaan lagi. Dan Tuhan bilang, karena itulah aku mau membuat perjanjian dengan engkau. Aku tidak bisa kehilangan lagi. Hatiku terlalu sakit untuk melihat orang yang kubawa ke puncak selalu berubah. Saudara jangan pernah berpikir Illuminati itu bukan orang-orangnya. Mereka adalah orang-orang yang dia bawa ke puncak. Dan banyak hamba Tuhan yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu, adalah orang-orang yang dia bawa ke puncak. Dan sekali lagi Tuhan harus kehilangan mereka. Tuhan harus menangis karena mereka berubah setia. Bahkan Tuhan harus membiarkan mereka kehilangan banyak hal seperti Lot, seperti Saul. Tahukah saudara, Samuel menangisi setiap hari. Sampai Tuhan bilang, stop Samuel. Dari menangisi Saul. Karena itulah dia buat perjanjian. Karena dia tidak mau kehilangan saudara dan saya. Saudara dan saya terlalu berharga. Terlalu berharga. Tapi apakah saudara mau seperti anak itu disodorkan? Apakah kau mau tanda tangan perjanjian? Kau kerja di ladang, bla bla bla, banyak syaratnya. Ataukah saudara bilang, sorry, Tuhan pelit. Tuhan gak pernah memberikan buat aku. Pilihan di tanganmu. Pilihan di tangan kita. Sekali lagi saya akan tutup dengan ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Lihat, dalam buah kandunganmu jasmani rohani, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu,
Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Saudara jangan pernah mikir Tuhan tuh gak suka saudara beruntung. Saudara, dia bahkan mencurangi iblis. Dia bahkan bikin jalan tembus. Dia bahkan bikin jalan belakang. Buat saudara dan saya beruntung, saudara. Buat saudara dan saya beruntung. Dia bergirang karena nenek moyangmu. Saudara selalu, mari tahu diri. Kita terikat perjanjian supaya apa? Supaya kita tidak usah mulai dari nol. Supaya kita, saudara, tinggal meneruskan, saudara, apa yang nenek moyang kita sudah bayar. Banyak orang berkata sama saya, kenapa saya bisa seperti ini? Saya bilang ayah saya bayar, opa saya bayar, Yusuf Roni bayar. Saudara, saya punya perjanjian dengan Yusuf Roni. Saudara, saya berkata banyak orang yang bayar sehingga saya bisa sampai hari ini. Saya kemarin ke Papua, saudara. Dan seperti seluruh Papua, saudara, terbuka. Saudara, orang itu menawarkan tambang dan sebagainya, semua Papua. Saudara, bahkan ada orang dari Biak, dia bilang begini, Bu, kirimlah Bu anak rock siapapun yang mau. Karena seluruh Biak terbuka buat ibu. Saudara, dan dia bilang, ibu mau di bidang apa saja. Sekolah, mari. Rumah singgah, mari. Tarian, mari. Pemerintahan, ayo. Saudara, dan ajaib, mereka juga bilang, kami semua di Biak siap. Saudara, saya ini enggak pernah, saudara, ada apa-apa invest di Biak. Tapi ayah saya tinggal di situ 5 tahun lebih. Dan itu membuat hari ini Biak berkata, datang. Silahkan lakukan apapun yang kau mau. Saudara, kemarin juga mereka berkata, jangan pernah pikir sia-sia. Perjanjian itu keren, saudara. Saudara, kami patok. Itu di stadion, semua stadion yang ada di Papua itu kami patok. Karena itu pada zaman Pak Yusak masih ada, Pak Daniel masih ada. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka berkata kalau ini jadi akan dibuat PON. Walaupun mundur-mundur karena pandemik sampai pendahulu kita meninggal. Tapi saudara tahu kemarin pada waktu PON, saudara, terutama itu lawan yang lain juga begitu. Tapi puncaknya waktu bola Aceh lawan Jayapura. Itu semua sepanjang acara loh saudara. Semua lagu rohani. Saudara bayangin ya, bola bukan nyanyi oleh-oleh, nyanyinya ku menang bersama Yesus Tuhan. Oleh darah anak domba. Saudara bisa bayangin gak? Sepanjang. Saya sampai nanya, itu gimana kejadiannya? Sebenarnya kita udah tempatin semua, udah janjian. Lagu pertama ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Jadi saya bilang, jadi itu sepanjang kebaktian, Bu, bukan sepanjang permainan bola, Bu. Dari mereka masuk, sepanjang itu sudah buat panggung-panggung. Dan semua pujian. Semua pujian. Saudara, dan dia bilang, dan jangan pernah berpikir Tuhan gak setia. Dari yang dokternya, kepala dokter. Saudara yang megang sound system. Saudara yang doain keliling. Itu tiap hari ditumenin, saudara. Saudara, kemudian mereka ada isi cawan jam 6 sampai jam 8. Yang megang keuangan, megang makanan. Dia bilang semua orang Bahtera. Saudara, sampai yang megang panggung dan menentukan semua penyanyi adalah saudaranya Olvi Jerry. Saudara, kalau saudara bisa bayangkan, Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah lupa perjanjiannya. Saudara, dan dia ketawa sama saya dan dia bilang begini,
Masa ibu gak tahu sih kode kami? Emangnya kenapa? Saya bilang gitu. PON temanya apa bu? Slogannya apa? Mentari pengharapan. Mentarikan nama ibu. Kami pilih itu. Saudara, saya sampai berkata, Tuhan, bagaimana Engkau bisa begitu nyata? Saya mau berkata buat setiap saudara, Tuhan itu suka kita beruntung, amin. Percayalah saudara, kemanapun kau pergi akan beruntung. Saudara, dan dia bergirang. Saya berharap gini ya, dia bergirang karena Abraham, karena Daud, karena Paulus, dan dia bergirang karena Pak Yusak, dan dia juga bergirang karena saya. Dan kita berharap dia, Tuhan, akan selalu bergirang karena kita. Dia selalu berkata, apabila, nah ini syaratnya, saudara ya, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, seperti yang tertulis pada kitab Taurat ini, apabila engkau berbalik, bahaya jika kau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Jadi ini berbaliknya ada dua macam ya, berbalik dari Tuhan Allah dan berbalik kepada. Saudara, Tuhan mau kita selalu berbalik kepada. Saudara, berbalik kepada. Jadi kalau ada masalah langsung balik ke Tuhan. Ya Tuhan, ini masalahnya gimana? Saudara ya, saudara, kalau saudara ya misalnya saudara ada hati yang gak enak, langsung aja bilang, Tuhan, hatiku gak enak. Saudara gak ada makanan, Tuhan gak ada makanan, aku tunggu yang dari Engkau. Kalau saudara bisa begitu, saudara akan menikmati keberuntungan. Tapi kalau saudara membalikin badan, Tuhan, itu bahaya. Begitu saudara rasa gak diberkati, saudara bilang, buat apa Tuhan, Tuhanan? Nah ini namanya berbalik, saudara, dari Tuhan. Bukan berbalik kepada Tuhan. Bisa mudeng ya? Saudara, kalau berbalik kepada Tuhan, saudara akan lihat hidup apapun. Apapun, saudara. Tapi kalau saudara berbalik dari Tuhan, menjauh, itu sangat berbahaya. Dan heart and soul adalah dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Saya mau kasih clue kecil, dan buat saya itulah sepanjang hidup saya. Saudara, saya belajar menghargai perjanjian lebih dari hidup saya. Saudara, saya orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan bahkan sebelum diajarin oleh ayah saya. Saudara, saya selalu berkata di awal, di usia 8 tahun, saya mulai buat perjanjian dengan Tuhan. Setiap kali saya lihat saudara anggur dan roti ini, saya hari itu pertama kali minum. Dan saya bilang, Tuhan, apa hatimu dengan ini? Dan Tuhan bilang, jangan pernah minum kalau engkau tidak mau berkata iya buat setiap yang aku minta dalam hidup. Saudara, saya membuat perjanjian garam dengan Tuhan. Kalau saudara tanya kapan umur 12, saudara, hari itu tidak ada yang ngajarin. Tapi pendetanya dari orang Israel diterjemahkan. Dan dia buat ritual perjanjian garam, tapi dengan pengertian panjang lebar yang lain. Bagus. Saudara, jadi dia buat roti tidak beragi. Dia tabur. Saudara, dan hari itu rotinya itu bukan roti tidak beragi yang kayak di Israel itu ya. Tapi karena dibuat sendiri, waduh kerasnya minta ampun. Saudara, mereka gak tahu cara buatnya, tuwebel, saudara, dan keras. Saudara, wih pokoknya mengerikan lah. Rasanya juga mengerikan, gak ada gulanya, gak ada apa-apanya. Wah, mengerikan rasanya. Saudara, tapi hari itu saya tuh rakus akan Tuhan dari kecil. Gak tahu kenapa. Saudara, dan pada waktu itu roti boleh ngambil sendiri. Saudara, dan yang gak mau ngambil, jadi sebenarnya bagus sih kayak begitu. Jadi gak pernah dibagiin.
Tapi itu padahal itu 2.000 orang. Saudara, jadi di sini ada semua orang bikin roti yang ditaburin garam gitu ya saudara ya, dengan anggur. Itu saya masih muda banget, masih umur 12. Dan yang nggak mau maju nggak usah, yang mau maju maju. Dan dia ngomong begini, ambillah semaumu, karena itu peraturannya. Saudara, peraturan yang kau boleh ambil sedikit ataupun banyak, itu peraturannya. Ambillah semaumu. Saudara, dan saya ini selalu rakus akan Tuhan. Saya ambil separuh dari roti itu saudara. Memang goblok banget saudara ya. Jadi itu rotinya segini-segini, sepiring itu ya, sepiring besar itu segini banyak. Jadi begitu habis ditambah lagi saudara ya. Saya ambil separuh saudara, gak kira-kira kan saudara. Saya ambil separuh, terus saya ke belakang. Begitu saya ke belakang, saya mulai gigit. Saya baru tahu rasanya gak enak, setengah mati. Tapi menurut saya itu profetik banget saudara ya. Saudara, saya butuh seharian menghabiskan. Jadi sampai saya kantongin. Ya, sembari jalan saya makan lagi dikit, saya kantongin. Nanti udah saya minumin, saya makan lagi dikit. Tapi saudara mau tahu, sepanjang jalan itu, sampai itu kebaktian udah selesai, gak kemakan saudara, gak kemakan, bener-bener gak kemakan. Saya butuh 1 hari 1 malam buat menghabiskan roti itu. Dan saya cuma setiap kali makan saya bilang gini, Tuhan, di depan kayak apapun, aku habiskan. Aku habiskan. Ini perjanjianku dengan Engkau. Asal Kau mampukan Tuhan, aku habiskan. Saudara, dan hari ini saya baru tahu, dari 2.000 orang itu, saya cukup tahulah dari golongan mana dan sebagainya. Seperti cuma ada orang gila yang saya hari itu ambil separuh, yang lain gak ada. Saya diketawain sama adik saya diketawain sama Pak Yusak, saya diketawain sama mama saya. Mereka bilang, makanya jangan rakus. Semua orang berkata begitu, karena semua orang ternyata ngambil secuil, sekuku ini loh saudara. Cuma saya yang ngambil separuh dari roti itu. Untung gak semua saya ambil. Saya gak tahu kalau semua saya ambil saudara ya. Tapi hari ini kalau saudara lihat, Tuhan percayakan Mahanaim. Saudara, dan di Mahanaim saja ada 36 unit. Saudara, cuma di Mahanaim 36 unit. Saudara, ada TNI, Waria, Preman, sekolah, penari, musik. Saudara, ada lumbung limpah. Saudara, ada sekolah itu dari TK, SD, SMP, STT. Saudara, kita lagi buka lagi sekolah tabib. Saudara, sebenarnya ini saya kemarin baru ketemu lagi. Saya ditawari kalau saya mau, cuma saya masih berpikir karena Inggris saya dan saya perempuan. Saudara, buat kemana? Bertemu dengan Raja Salman. Saudara, Raja Arab. Saya mau suruh Joshua aja mewakili saya. Karena kalau perempuan itu susah saudara, panjang syaratnya. Saudara, tapi Tuhan sampai ngomong begini, apa sih yang gak terbuka buat engkau? Saudara, sebenarnya saya berkali-kali Pak Agung ajak untuk breakfast sama siapa? Sama Presiden Amerika. Kita tahu pada waktu itu Bapak sudah 3 kali breakfast sama Presiden Amerika. Saudara, dan itu setiap orang dipanggil boleh dapat 2 tiket ya, dapat 2 tiket saudara. Akhirnya karena saya nggak mau, Bapak didampingi pada waktu itu sama Kevin, sama saudara Lisa dan Suki dan sebagainya. Saudara, dan saya berkali-kali diajak, saya juga sekali lagi males. Ya, saya barusan ini juga diajak buat ketemu presiden dan bertemu dengan menteri dan sebagainya. Saya ini banyak malesnya saudara. Tapi setiap kali Tuhan itu ngomong begini, hari itu kamu makan separuh dan lihat apa yang aku sediakan buat engkau. Apa sih yang tidak terbuka? Apa sih yang tidak aku berikan kepadamu? Saya guyon, karena saya kalau sama Tuhan itu guyon. Saya bilang ini, untung saya gak ngambil Tuhan ya 1. Kalau saya ngambil utuh 1, saya rasa saya punya kerjaan 10 kali lipat dari sekarang.
Sekarang aja kerjaan saya udah banyak. Kalau saya ngambil satu, saya rasa seluruh kerjaan saya 10 kali lipat. Dan Tuhan ketawa. Tuhan bilang, toh aku mampu kan? Toh aku selalu bersama. Saya bilang iya. Bulan ini Mahanaim mengeluarkan 3,5 M. Saudara, hari itu Joshua ngobrol sama saya bahwa sound di Mahanaim sudah lama banget. Dan dia juga butuh sound di rock, saudara. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, halah sound aja kok ribut. Ambil. Tuhan tuh ngomong begitu, saudara. Tuhan kalau ngomong sama saya tuh enggak terlalu formal. Hai anakku, dada. Saya enggak pernah loh, sekalipun dalam hidup saya enggak pernah Tuhan datang dengan berkata, hai anakku, dengarkanlah aku. Enggak pernah, saudara. Saudara, dia kalau ngomong sama saya itu santai, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang ngeledek ya. Dan pokoknya ajaib banget. Dia itu benar-benar taman kesukaan, taman keintiman, rumah seperti itu. Ya, kalau saudara mau bilang kayak apa sih? Saudara kadang-kadang perlu lihat ya drama Korea atau drama saudara ya, saudara Cina. Maka saudara tahu bagaimana raja itu bertingkah laku dengan orang banyak. Saudara, pada waktu dia bertingkah laku sama orang banyak, dia akan duduk diam begini. Ya. Tapi begitu dia masuk kamar, masuk satu ruangan dengan orang-orang yang dia cintai, baik itu sahabat, baik itu guru, baik itu hamba, baik itu dengan kekasih, dia akan berbeda sekali. Saudara, dia akan bisa main bola, dia akan keluar isengnya, bisa jebak seseorang temennya, dia bisa minta gendong, dia bisa suapin kekasihnya. Saudara, karena itulah namanya rumah keintiman, itulah tempat kesukaan. Demikian Tuhan dengan saya. Dia gak pernah seperti bertemu dengan banyak orang, hai anakku. Dan tiba-tiba dia cuma ngomong begitu sama saya. Dia bilang gitu aja kok repot. Ambil. Saya bilang sama Joshua, ambil. Tapi minta dicicil 6 bulan. Kita ngomongnya gitu ya. Gaya ya. Cicil 6 bulan. Karena mahal. Berapa Jos? Akhirnya total 800 juta. Saya bilang cicil 6 bulan. Akhirnya berapa lama Jos lunas? 3 minggu selesai. Tuhan itu ngomong 3 minggu lunas. Saudara, kadang-kadang saya bilang ini, gak apa-apa lah Tuhan cicil 6 bulan. Tuhan bilang, ribet aja kamu itu. 800 juta. Ya, 3 minggu selesai. Setelah itu, sebelumnya itu tudung. Saudara kita juga bilang, cicil aja. Itu bahkan tudung satu kali ya Jos. Sampai hari ini masih sisa ya. Masih sisa 100 juta. Mengajaib saudara. Saudara, tudung sisa 100 juta. Sisa loh itu saudara. Bukan saudara ya kolektornya. Bukan saudara persembahan. Sisanya 100 juta. Masih kita pakai buat makan saudara nanti. Kalau kita Mahanaim ulang tahun. Nah saudara ya, sisa. Saudara, sekali lagi saya cuma bisa berkata, Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Dan dia bilang, perjanjian dan caramu mengerti, menghormati, menghidupi perjanjian, itu yang menjaminmu dan membawamu sampai akhir. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang kuat, tapi saya orang yang sangat mengerti, menghargai, dan menghidupi perjanjian. Intinya bukan makan roti separuh, ingat itu. Jangan sampai nanti begitu roti dibagikan rebutan. Ingat, bukan itu intinya. Kadang-kadang kita perlu colek orang-orang yang tidak bisa mendengar. Bukan itu ya intinya ya. Bukan E1, E7, mari kita pindah gitu ya. Saudara, tapi saya berdoa supaya kita mengerti.
all the way. Saya serahkan kepada Bang Fendi dan Joshua. Mari angkat hatimu all the way. Pergi ke Mahanaim. Mungkin ada baiknya Joshua menerangkan sedikit tentang perjanjian garam, perjanjian anggur dan perjanjian minyak. Tapi saya mau berkata, saudara, hari-hari ini adalah momen Kairos untuk sebuah perjanjian. Dan setelah itu nanti Pak Fendi akan bawa saudara lebih dalam. Mungkin saya akan menjelaskan dengan sangat singkat apa yang nanti akan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, minimal di Alkitab ada 3 jenis, ada sangat banyak jenis perjanjian, maaf. Tapi hari ini mungkin apa yang akan kita angkat di hadapan Tuhan adalah, yang pertama adalah perjanjian minyak. Pada waktu kita mengangkat perjanjian minyak ini seperti kita minta ditudungi oleh Tuhan. Saudara bisa buka di Rut 3 ayat yang pertama. Rut 3 ayat yang pertama, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepada Rut, anakku, apakah tidak ada baiknya jika Naomi mencarikan tempat perlindungan atau tudung yang baru bagi Rut, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas, pengerja-pengerja dia ada malam ini menampi di tempat pengirikan? Maka mandilah dan anoint yourself with olive oil. Mintalah engkau diurapi dan biar engkau ditudungi. Dan kemudian kita bisa baca di ayat yang ke-9, hari itu malam itu Rut mendatangi Boas. Dan dia meminta, dan Rut meminta kepada Boas untuk Boas menudungi Rut. Saudara, ada satu hal yang sangat ajaib, ada satu kutuk yang kena kepada orang Moab, yaitu mereka tidak boleh masuk ke dalam menjadi jemaat Allah selama-lamanya. Dan Rut ini adalah nenek moyang dari Yesus sendiri. Lalu bagaimana mungkin Rut seorang Moab bisa menjadi nenek moyang dari Yesus? Satu-satunya alasan adalah karena Rut masuk ke dalam tudung Boas. Pada waktu kita masuk ke dalam perjanjian minyak dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita ini meninggalkan semua yang lama, DNA kita yang lama. Dan kita masuk ke dalam satu era yang baru. Satu musim yang baru, satu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan seperti yang Yesus katakan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. DNA yang lama sudah selesai, maka Tuhan memberikan kita DNA yang baru. Demikian juga dengan Saul, pada saat dia diurapi oleh Samuel, dia luput dari semua roh kegilaan dan dia sempat menjadi raja yang diurapi Tuhan. Dengan singkat, yang kedua perjanjian anggur. Saudara maaf karena sesungguhnya saya ini harus khotbah di gereja lain saudara. Jadi saya sepakat aja saya khotbah dulu, nanti saya harus nyetir lagi saudara. Yang kedua adalah perjanjian anggur. Perjanjian anggur ini sangat ajaib. Hari itu Lot membuat perjanjian anggur dengan malaikat yang diutus oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 19 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Yang dahsyat adalah Tuhan mengikat perjanjian darah, perjanjian anggur dengan Abraham. Dan apa yang terjadi saat Tuhan ingin memusnahkan Sodom, Tuhan meminta izin kepada Abraham. Kenapa? Karena waktu engkau membuat perjanjian tubuh dan darah Yesus, kita ini menjadi satu dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan hidupnya kepada kita.
Nah, hari itu yang ajaib adalah Tuhan datang kepada Abram dan Tuhan berkata, aku akan memusnahkan Sodom. Dan tidak ada satu kata pun dari Abraham yang membahas tentang ada Lot di Sodom dan Gomora. Saudara paham? Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Abram tidak mengucapkan satu kata pun tentang ada saudaraku, ada keponakanku di sana. Tetapi Allah mengerti hati Abram ada buat Lot. Secara rekayasa Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan begitu Lot ini diterima masuk kepada di dalam rumah dari Lot, Lot seorang yang meninggalkan Abraham, Lot yang memilih kenikmatan dunia, Lot yang memilih Sodom daripada tanah perjanjian, tetap Lot mengenal dan mengerti sebuah perjanjian. Dan hari itu Lot mengikat perjanjian dengan malaikat, Lot mengangkat perjanjian anggur hari itu. Dan kemudian tiba-tiba setelah dia selesai makan, tiba-tiba seluruh warga sekota menyerang rumah Lot. Dan dia berkata, serahkan dua pria itu. Ini adalah kejadian homoseksual yang mengerikan, saudara. Satu kota menyerang untuk meniduri dua orang pria. Dan hari itu Lot yang sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia harus melindungi dua malaikat ini. Dan secara ajaib Lot maju ke depan pintu dan dia berkata, biarkan dua anakku perempuan, silahkan mau kau apakan. Mau kau bunuh, mau kau perkosa, mau kamu makan, silahkan, kata Lot. Kenapa Lot berani berkata seperti itu? Sebab Lot juga mengerti bahwa malaikat juga pasti akan menjaga hidupnya. Dan singkat cerita, setelah Lot berkata seperti itu, seluruh penduduk kota berkata, kami mau dua pria itu. Bahkan sekarang kami akan menyiksa engkau Lot jauh lebih parah dari itu. Maka pada waktu warga kota Sodom ingin menyerang Lot, maka perjanjian darah sekali lagi yang aktif dalam hidup Lot. Dan hari itu bukan lagi Lot harus melindungi Tuhan yang dalam bentuk dua malaikat. Tetapi kemudian dua malaikat ini melindungi Lot dan keluarganya. Tiba-tiba ada satu kuasa Tuhan mengalir. Saya baca di dalam bahasa Ibrani dahsyat, itu seperti serangan cahaya, saudara. Mungkin seperti film-film, itu dia mengeluarkan cahaya, pukulan cahaya, kata bahasa Alkitab. Dan itu ada sebuah pukulan cahaya, dan tiba-tiba seluruh orang yang menyerang rumah ini, mereka semua menjadi buta. Itulah perjanjian darah. Di mana engkau mengerti hati Tuhan, dan Tuhan mengerti hatimu. Engkau menyamakan visi dengan Tuhan. Engkau menyamakan sama cara pandang dengan Tuhan. Dan engkau menjadi seorang yang kemudian dilindungi oleh Tuhan. Sebab kita bukan lagi anak pungut, tetapi kita adalah anak asli dari Tuhan sendiri. Dan yang terakhir adalah perjanjian garam. Saudara, ada suatu perjanjian garam yang diikat oleh Harun dengan Tuhan. Tuhan berkata mulai hari ini, Keluaran 27 ayat 21, mulai hari ini Harun dan anak-anaknya, engkau harus menjaga pelita itu dari petang hingga pagi. Engkau harus menjadi imam untuk selama-lamanya. Engkau harus jadi imam sebab engkau akan kuikat dengan suatu perjanjian, yaitu perjanjian garam. Perjanjian garam berbicara tentang perjanjian yang terus sampai kepada keturunan, saudara. Nah, yang dahsyat, setelah Tuhan mengikat perjanjian dengan Harun, lahirlah cucu dari Harun yang bernama Imam Eli. Saudara, Imam Eli ini melakukan sebuah pelanggaran yang bukan hanya pelanggaran yang biasa. Tetapi di Alkitab ditulis, karena suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli dan Eli diam, maka inilah yang dikatakan oleh Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab aku memberitahukan kepadanya bahwa aku Tuhan akan menghukum keluarga Eli untuk selamanya. Nah, ini yang kita harus sadar. Yang mengerikan dari perjanjian garam adalah selalu berbicara tentang selamanya, keturunan, selamanya, dan keturunan. Karena dosa yang telah diketahuinya. Jadi dosanya itu bukan karena dosa anaknya, tetapi dosa yang diketahui Eli dan Eli diam saja. Saudara, kalau saudara punya anak didik, anggaplah penari. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus, anggaplah ada penari A, dia menyerang Pak Fendi, dia menggosipi Pak Fendi,
dia mengata-ngatai Pak Fendi bahkan, dan saya diam, itu berarti sama saja saya sedang menyerang Pak Fendi. Setuju? Kalau misalnya ada orang ngambil pisau, coret-coret mobilnya Pak Fendi, dibaret-baretin, saya melihat dan saya diam, itu sama saja saya juga melakukan. Kecuali kalau ada orang luar, bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau anak saya sendiri, anak penari, anak pendoa mungkin dari Mahanaim, mencoret-coret mobil Pak Fendi, kacanya dipecahin, dan saya diam. Di Alkitab ditulis, aku bersumpah, Tuhan bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa kesalahan keluarga Eli tidak akan dihapuskan. Saudara bisa bayangkan, keluarga Imam Eli kena kutuk selama-lamanya. Tidak bisa minta ampun, tidak bisa dihapuskan pelanggaran. Lalu dengan perkataan seperti ini berarti keturunan Imam Eli akan punah. Tetapi ternyata perjanjian garam yang pernah diikat oleh kakeknya Harun itu tetap berlaku hingga sampai kepada Imam Eli. Dan singkat cerita, Imam Eli memiliki 2 anak, Hofni dan Pinehas. Pinehas punya 2 anak. Yang pertama namanya Ahitub dan Ikabod. Ikabod artinya kehilangan kemuliaan. Tetapi dari cucu dari Imam Eli, Ahitub melahirkan Ahimelech, Abiatar melahirkan Yonatan. Ini adalah, keren juga PPT-nya nyampe. Dari sinilah lahir imam-imam yang melayani di zaman Daud. Kok bisa? How come? Keluarga yang kena kutuk, keluarga yang disumpah Tuhan, keturunannya akan tidak dapat dihapuskan selama-lamanya. Itulah perjanjian garam. Tuhan akan merekayasa, tetap perjanjiannya ialah ya dan amin. Kita bisa berbicara tentang Daud. Hizkia adalah keturunan yang ke-13. Tetap Tuhan ingat kepada perjanjiannya kepada Daud. Ada 3 perjanjian. Ada 3 covenant yang mungkin hari ini akan ditawarkan buat setiap saudara. Perjanjian minyak, engkau akan ditudungi oleh Tuhan. Waktu engkau ada dalam tudung, saudara mungkin berkata, ya Tuhan, aku mau ditudungi Tuhan. Aku mau ada dalam naungan-Mu. Selama saudara ada dalam tudung, maka saudara akan di-cover sama Tuhan. Atau perjanjian darah. Ini artinya ini perjanjian yang lahir dari cintamu kepada Tuhan. Ini perjanjian yang lahir karena engkau percaya kepada Tuhan seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Maka saudara, engkau harus mengerti waktu nanti engkau mengangkat anggur. Engkau berkata, Tuhan, buat aku mengerti hatimu. Buat aku mengerti visimu. Jangan berharap saudara setelah ini maka Tuhan akan mendengarkan engkau lebih lagi, saudara. Artinya saudara mau istri 3 karena perjanjian darah, Tuhan iyakan. Gak seperti itu ceritanya, saudara. Tapi ini artinya kita yang harus adjust dengan Tuhan. Karena kitalah yang harusnya ada dalam naungan Tuhan. Dan yang ketiga perjanjian garam. Artinya engkau bawa seluruh anak-anakmu, cucumu, anak cucumu, buyut-buyutmu, sampai cicit-cicitmu, maaf. Itu semua ikut dalam suatu perjanjian. Jangan lakukan karena emosi, jangan lakukan karena profetik-profetikan. Saya mau tutup dengan apa yang kemarin di Mahanaim buat saya sangat sedih. Kami ada gelang, ada angkat anggur, ada minyak. Tapi mereka semua melakukan karena pengen cepat-cepat pulang, saudara. Jadi banyak yang gak ngerti ini gelang diapain, ini anggur harus diapain. Saya berdoa ini tidak pernah tentang gelangnya. Ini gak pernah tentang anggur di Hananel Cinta lebih sakti dari anggur di gereja lain. Tapi ini tentang apakah engkau mengerti waktu engkau mengangkat sebuah perjanjian. Ini bukan antara sekedar-sekedaran. Oh ya garam-garaman. Oh ya anggur-angguran. Oh ya gelang-gelangan. Hore dapat gelang baru. Tetapi kita sungguh mengerti, ya Tuhan, biar ini menjadi peringatan. Aku ingat, aku ini adalah tawanan-Mu Tuhan. Dan aku mengikat perjanjian anggur misalnya. Mulai hari ini aku harus satu perasaan dengan hati Tuhan. Waktu engkau mengangkat perjanjian garam, engkau harus mengerti, ya aku harus mendidik sampai anak cucuku tetap mengenal Tuhan. Atau waktu engkau angkat perjanjian minyak, supaya saudara tidak kabur-kabur lagi, tetapi saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari tutup matamu, mari kita sekali lagi doa di hadapan Tuhan. Tuhan, beri kami pengertian Tuhan.
Beri kami sebuah kedalaman. Biar kami bukan karena emosi semata, tetapi ini adalah sebuah kairos, ini adalah sebuah momentum di mana sekali lagi Tuhan, Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Kami yang lemah, seperti Lot, bodoh, seperti Imam Eli, pendosa, seperti Rut, keluarga kami ini penuh dengan kutuk dan kecacatan. Tapi saat perjanjian itu datang, hidup kami diselamatkan, keturunan kami direkayasakan, dan DNA kami diubahkan. Tuhan, buat kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hari ini ada beberapa pengumuman sebelum nanti kita akan bagikan gelang dan kita angkat perjamuan ya. Ibadah kedua hari ini akan dilayani Pak Luki. Beliau akan sekali lagi bahas tentang heart and soul dan kita akan belajar lebih banyak saudara ya. Untuk ibadah minggu depan tanggal 14 baik ibadah pagi maupun siang kita akan dilayani oleh Pastor Pramono Limanto ya, Bapak Pram akan ada di tengah-tengah kita untuk layani kita ibadah pagi dan siang. Kemudian Holy Spirit Night setiap Selasa kita tetap ada di tempat ini. Oh Selasa ini, oh ya masih ada, kan kita Senin ke Selasa ya. Selasa akan tetap ada Holy Spirit Night jam 7 tetap ada ya. Kemudian baptisan akan diadakan tanggal 12 Desember 14 harusnya ya, Minggu 14 harusnya, minggu depan mana? Minggu depan kan? Oh 12 Desember, jadi masih lama bulan depan. Jadi saudara yang rindu untuk dibaptiskan, saudara bisa daftarkan di sekretariat di bawah, itu masih bulan depan 12 Desember. Kemudian apa yang akan kita buat hari ini seperti ini saudara ya. Tadi dikatakan membuat perjanjian dengan Tuhan. Ya ini pembaharuan. Pak saya dapat banyak membuat perjanjian dengan Tuhan. Ya hari ini Anda buat satu pembaharuan perjanjian lagi. Apa yang Anda lakukan? Nanti kita akan angkat perjamuan. Tapi di tempatmu Anda apa ya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin dan Anda buatlah saudara buat dengan Tuhan. Say something gitu Tuhan. Misalnya Tuhan, aku ini mau jadi tawanan roh dan aku mau bawa aku kemanapun. Aku mau heart and soul dengan Engkau. Seperti itu misalnya. Dan apapunlah yang ada Tuhan taruh di hatimu. Tuhan, aku akan ngikut Engkau along the way. Apapun Tuhan, apapun. Atau apapun lah, saudara belum siap dengan itu. Tuhan aku ini milikmu, tolong rekayasa, tolong jamin aku untuk bisa sampai seperti apa yang Tuhan mau. Sampai garis akhir, sampai kekekalan. Tapi setiap orang saya minta berurusan, berperkara dengan Tuhan. Apa yang kita buat hari ini adalah perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Dengan Tuhan saudara. Bukan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Itu perjanjian yang Tuhan sudah meteraikan dengan darahnya sendiri. Perjanjian yang Tuhan berkata gini loh, aku tuh cinta kamu. Karena begitu besar kasihku kepadamu, aku turun. Bapa berkata, karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah kepada Anda dan saya. Dia kasih Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal. Dan itu roti dan anggur yang akan Anda makan. Tetapi itu dari sisi Tuhan. Tuhan berkata, I love you so much. Aku mau kamu sampai kekekalan. Nah ini waktunya Anda responi dari sisimu. Alkitab itu berkata gini,
Bagaimana dua orang bisa jalan bersama-sama di kitab Amos kalau duanya nggak saling bersepakat, nggak saling agree, nggak saling berjanji. Di sisi Tuhan, dia sudah berkata, I love you so much. I give my sons, the only one, untuk mati, die for your sins, untuk selamatkan engkau. Dia udah lakukan bagiannya. Nah, pagi ini sekali lagi berikan responmu. Karena perjanjian itu both side, agreed. Anda nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan, aku mau hidupku jadi tawanan rohmu, aku mau ikut engkau selamanya, aku mau mengiring engkau seumur hidupku. Tolong tarik aku, rekayasa aku, pegangi aku. Aku ini banyak kelemahan, aku banyak kejatuhan, aku banyak dosanya, kelemahanku banyak. Tuhan tolong rekayasa. Engkau penjunan aku, tanah liat, tolong bentuk dan jadikan aku seperti yang Tuhan mau. Dan itu covenant, itu perjanjian antara Anda, saudara, dengan Tuhan. Nah, nanti saat kita angkat roti dan anggur, please say something kepada Tuhan. Setiap orang saya minta berurusan, berperkara dengan Tuhan. Nah, kemudian kita akan tutup, kita akan doa berkat. Setelah itu, semua saudara yang kemarin belum ke Mahanaim, yang di Mahanaim kan sudah dibagikan gelangnya. Gelang seperti ini. Di sini ada tulisannya macam-macam nama Tuhan, perjanjian, tapi juga ada tulisannya aku heart and soul dengan Tuhan. Nah, yang sudah dapat kemarin gak usah ambil lagi, karena itu sama. Tapi Anda sekali lagi say something dengan Tuhan. Tapi setelah itu yang belum, nanti Anda setelah amin, setelah doa berkat, Anda maju satu-satu. Yang lain bisa turun pulang, tapi yang belum dapat, Anda bisa maju satu-satu. Nanti akan pastoral, akan membagikan gelangnya dan mengurapi. Dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Itu sebagai tanda meterai, dan kami sepakat, kami memberi blessing untuk engkau dengan Tuhan. Ini sekali lagi yang kita buat pagi ini bukan dengan manusia, bukan dengan pastor di tempat ini, tapi kami meneguhkan apa dan mengurapi, memeteraikan apa yang Anda buat antara engkau dengan Tuhan. Ngerti ya sampai di sini ya? Yuk mari, dan saudara ketika Anda maju, masukkan persembahanmu. Sekali lagi yang sudah dapat kemarin di Mahanaim gak usah ambil lagi, karena ini sama. Pak, saya tidak mau terikat apapun. Gak apa-apa juga ya, saudara tinggal pulang dan gak masalah gitu. Ini butuh agreed. Tuhan itu sudah sodorkan, dan Anda terserah Anda kok. Sebenarnya Tuhan itu sangat menghargai yang namanya privilege dan pilihan. Anda agree dan berkata, Tuhan, aku mau jadi tawanan rohmu. Roh Kudus, aku ini mau. Tolong aku ini ditawan dan direkayasa, ditarik karena pinginanku kabur-kaburan. Tolong tawan aku. Kalau enggak, aku enggak akan sampai di kekekalan. Itu ya, ngerti ya? Yuk mari bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Saya beri 1-2 menit Anda berurusan dan bicara dengan Tuhan secara pribadi. Kita akan mulai meteraikan dengan perjamuan kudus. Syakarah takuna hatakaya naralama. Kiara hasika naratokuna rahasika naralama. Aku ini milikmu Tuhan. I am yours and forever yours. Rekayasakan Tuhan. Dan tetapkan apapun
Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami angkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini meterai perjanjian yang baru antara Engkau dengan kami. Darah yang membeli hidup kami dan hidup kami sesungguhnya milik-Mu. Dan Engkau boleh buat apapun karena Engkau pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami beroleh relationship. Kami beroleh anugerah dan hubungan dan perjanjian dengan Tuhan. Kami terikat dengan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan dan minum akan tubuh dan darah-Nya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi bawa hidupmu Tuhan. Mari Tuhan, turunkan blessing-Mu, turunkan anugerah-Mu, turunkan perkenanan-Mu. Lihat setiap anak-anak-Mu, lihat setiap umat tebusan-Mu, dan turunkan blessing-Mu Tuhan. Hubungan yang ajaib, yang manis dengan Engkau. Kami ada di dalam tudung kasih karunia, maka semua keeroran, semua kegilaan, semua kecacatan yang ada di hidup kami, Engkau bungkus dengan anugerah, Engkau bungkus dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Turunkan blessing-Mu, turunkan cinta-Mu, turunkan anugerah, turunkan favor, perkenanan. Dan beri berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi, setiap pekerjaan pelayanan, setiap yang kami buat, yang kami kerjakan. Kau memberkati, Kau menyertai setiap perjalanan, setiap pilihan, setiap keputusan. Kau menempatkan dengan cinta-Mu Tuhan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, anugerah dan cinta di dalam Yesus Tuhan, penyertaan Allah Roh Kudus turun dalam setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya ngucap syukur katakan amin. Amin. Saudara yang sudah terima, saudara bisa berikan persembahan dan pulang kemarin. Tapi kalau saudara belum dapat kemarin dan saudara berkata, yes, aku mau respon ini, mari maju ke depan. Saya minta para pastoral. Yang belum dapat, saya doakan dulu kemarin untuk pastoral dan kita akan sama.